Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat yang setia dalam Growth with Christ Ministry. Kita kembali lagi pada malam hari ini di minggu pertama di bulan Juli ini. Dan kami bersyukur, kami sangat berterima kasih di hadapan Tuhan kalau diri kita pribadi lepas pribadi dipelihara oleh Tuhan dalam segala keadaan dan kondisi. Sebelum kita mulai untuk sesi pada malam hari ini, kami juga secara khusus mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Steve yang sudah jauh hadir bersama-sama kita. Ini perbedaan waktunya jauh ya Pak ya, sangat jauh. Indonesia bagian barat dengan sana yang sangat jauh. Ya, 2 jam. 2 jam, waduh 2 jam. Jadi di sana sudah 21.30 begitu. Wah. Ya, nggak apa-apa. Puji Tuhan Pak Steve bisa hadir pada malam hari ini memberikan materi yang begitu luar biasa yang akan kita dengarkan nanti. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya ingin sedikit memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini, dan saya pribadi juga tidak begitu kenal, hanya mendapatkan banyak referensi yang ternyata pembicara kita begitu luar biasa ya, jauh di sana tapi luar biasa. Bapak Pendeta Dr. Steve adalah seorang hamba Tuhan yang menyelesaikan studi teologi pada Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Maluku, UKIM, kemudian mendapatkan gelar Master of Arts in Theological, diperoleh dari International Reformed Theological Institute, Vrije Universiteit di Amsterdam. Jadi kampus VU ini kampus yang banyak banget orang Indonesia yang ke kampus sana gitu, dan itu kampus yang banyak. Kita bisa lihat banyak pembicara-pembicara kita alumni dari kampus VU begitu ya. Kemudian beliau juga pernah mengikuti berbagai short course, diantaranya adalah Global Institute Theology di Calvin College di Grand Rapids, Michigan. Kemudian 2010 pada Institute for Advanced Study of Asia Culture and Theology, kemudian Chinese University Hong Kong, dan pada tahun 2011 beliau menjalani studi doktor pada Indonesia Consortium for Religious Study, yaitu konsorsium 3 universitas, yaitu UGM, UIN, Sunan Kalijaga, dan UKDW di Yogyakarta. Beliau juga menulis banyak buku. Salah satu buku yang pernah saya baca begitu ya, yaitu Iman Tidak Pernah Amin, Menjadi Kristen dan Menjadi Indonesia, yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia, Jakarta 2009. Dan sekarang Pendeta Steve sebagai seorang pendeta di Gereja Protestan Maluku dan menjadi dosen pada Fakultas Teologi UKIM Ambon. Nanti mau tanya-tanya, mau cerita, Pak Steve akan langsung bisa sharing dan banyak hal. Jadi pada malam hari ini, Bapak Ibu, teman-teman yang mau bertanya boleh. Ketika materi sedang disampaikan, silakan bertanya melalui chat box. Tetapi ketika materi sudah diselesaikan semua, silakan raise hand. Kami berikan kesempatan untuk langsung bertanya, sharing, mau apapun itu dengan Pak Steve. Begitu ya, biar semua bisa berjalan dengan baik. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak di surga, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini, kami semua boleh dipersatukan dalam satu Zoom untuk sama-sama belajar, sama-sama diperlengkapi, sama-sama boleh sharing dan saling berbagi. Tuhan, kami serahkan untuk hamba-Mu, Pendeta Steve yang sudah hadir jauh dari Ambon, boleh bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu dengan segala persiapannya, Tuhan urapi, sehingga apa yang akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, bukan saja dalam pelayanan, tetapi dalam kehidupan kami sebagai warga negara Indonesia, dan melihat bagaimana gereja tempat kami beribadah boleh menjadi gereja yang punya kontribusi, bahkan berkontekstual, sehingga hidup kami juga adalah hidup kekristenan yang berkontekstual. Kami serahkan semua teman-teman yang hadir, Bapak Ibu yang sedang dalam perjalanan yang akan hadir juga kami sertai, Tuhan berkati. Kami serahkan semuanya dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Steve. Silakan Bapak Pendeta Steve. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat malam, saudara-saudara. Saya panggil Bung Haryono aja ya. Silakan karena Pak. Masih
masih muda, masih energik. Saya senang sekali karena mendapat undangan yang luar biasa dari Growth with Christ Ministry, dan saya merasa bahwa ini adalah satu kesempatan yang baik untuk kita bersama-sama belajar tentang apa artinya menjadi seorang Kristen di dalam konteks Indonesia. Tapi mungkin sebelum Bung Harino bisa dengar suara saya ya? Saya Sangat kedengar, Pak. Sangat kedengaran. ya, baik, baik. Ya. Ya, terima kasih. Ya, pertama-tama mungkin saya sedikit memperkenalkan diri. Ya, jadi saya sebenarnya lahir di Surabaya dan besar di Malang. Ya, jadi pengalaman hidup saya sejak saya kecil sampai saya berumur, saya lulus SMA itu saya hidup di Malang ya. Jadi lalu kemudian saya memutuskan untuk studi teologi di Ambon, dan pengalaman itu membawa saya untuk melihat bahwa kita berada di dalam satu masyarakat yang mempunyai satu latar belakang budaya, identitas yang berbeda-beda, dan karena itu sebenarnya kita tidak bisa mengklaim diri kita berada pada satu identitas tertentu ya. Itu yang pertama, petualangan saya di Ambon, kemudian membawa saya hidup di Ambon dan kemudian berkarya juga di Ambon. Nah, saya punya istri juga seorang pendeta, dan sekarang istri saya menjadi salah seorang anggota Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku. Jadi pengalaman hidup di Ambon, terutama ketika konflik tahun 1999 sampai tahun 2005, itu sebenarnya membuat satu mendekonstruksi ya cara pandang saya terhadap gereja dan kekristenan. Terutama juga bagaimanakah gereja-gereja berperan di dalam konteks Indonesia ya, yang kita tahu merupakan mayoritas penduduknya mayoritas Muslim terbesar ya di dunia ya, bahkan penduduk Muslim Indonesia itu lebih banyak daripada kalau dikumpulkan di Timur Tengah, itu Indonesia lebih banyak ya. Jadi memang Indonesia ini adalah negara yang sangat besar. Nah, konflik tahun 1999 sampai 2005 itu mengubah cara pandang saya untuk melihat bagaimanakah kita menjadi gereja di tengah-tengah konteks sosial, politik, dan keagamaan yang sangat kompleks seperti Indonesia ini. Dan karena itulah maka kemudian dalam studi teologi saya memang sejak S1 saya lebih memusatkan perhatian saya kepada aspek pluralisme agama. Ya, jadi saya ingin melihat bagaimanakah kekristenan itu berinteraksi dan berhubungan dengan agama-agama lain. Ya, itu memang sesuatu yang akan membawa kita ke dalam satu pembahasan teologis, dogmatis yang sangat panjang. Tetapi saya tidak mau masuk di dalam perdebatan-perdebatan itu. Saya hanya ingin mencoba untuk membatasi percakapan kita pada malam hari ini untuk melihat bahwa sebagai satu persekutuan yang diikat oleh kasih Kristus, kita sebenarnya mempunyai misi. Ya. Dan misi itu harus kita pahami secara kontekstual. Ya. Nah, misi yang kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen di Indonesia tidak bisa begitu saja disamakan dengan misi yang pernah dilakukan pada masa-masa yang lalu atau misi yang dilakukan di tempat-tempat yang lain. Dan oleh karena itu maka saya memusatkan perhatian saya, fokus saya, studi saya pada memahami Indonesia. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini sebenarnya mempunyai satu posisi dan peran yang sangat penting di dalam percaturan politik dunia ya, terutama juga dalam konstelasi agamanya. Jadi karena itulah maka sejak Perang Dingin antara blok Barat dan blok Timur, blok Amerika Serikat dan Soviet, Indonesia itu sebenarnya di rebutan ya, antara blok Timur dan blok Barat. Maka kita lihat ketika peristiwa 1965 dengan gerakan 30 SPKI itu sebenarnya bisa kita pahami sebagai
eh, cara bagaimana blok barat dan blok timur itu melihat posisi Indonesia sebagai wilayah atau negara yang sangat penting di dunia. Ya, nah kita juga mau bisa melihat bagaimana sejarah panjang dari kekristenan yang muncul di Indonesia. Ya, itu dimulai dari Maluku, dimulai dari bagaimana orang-orang para saudagar-saudagar Eropa, dimulai dari Portugis, kemudian Belanda, lalu kemudian masuklah Inggris dan juga beberapa bagian Prancis juga masuk di wilayah Maluku. Sebenarnya mereka memperebutkan rempah-rempah, ya, cengkeh pala. Dan disitulah sebenarnya cikal bakal dari lahirnya kekristenan atau introduksi kekristenan dari Barat ke Indonesia. Ya, itu sekedar pengantar saja untuk saya mau mengatakan mengapa minat saya lebih lebih kepada konteks, ya. Dan karena itulah maka materi yang mau saya bahas pada malam hari ini dia akan lebih banyak memang memperlihatkan posisi gereja atau eksistensi gereja, karena tema kita adalah gereja. Maka saya ingin menempatkan pembahasan kita ini pada posisi gereja secara sosiologis, ya. Karena kita adalah makhluk sosial, kita adalah manusia-manusia yang konkret, kita beriman kepada Kristus, kita percaya kepada Tritunggal Allah, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa ekspresi beriman kita itu dia muncul, dia tampil di dalam kehidupan yang konkret. Ya, kita tidak hanya berada di dalam gedung gereja kita, tapi kita ada bersama-sama dengan masyarakat. Dan oleh karena itulah maka wawasan sosiologis gereja-gereja di Indonesia harus juga diasah agar supaya kita melihat keberadaan kita bukan keberadaan yang berdiri sendiri. Kita berada di dalam masyarakat, kita berinteraksi dengan masyarakat, dan itu bukan hanya sekedar hubungan interpersonal antara pribadi, antara kita dengan teman-teman kita yang berbeda identitas agama maupun budaya, tetapi kita juga harus melihat eklesia, ya, gereja itu di tengah-tengah masyarakat. Dan apa yang sebenarnya bisa kita pikirkan, apa yang bisa kita sumbangkan, apa kontribusi kita sebagai gereja, sebagai eklesia bagi pembangunan masyarakat. Ya, jadi kita punya peran penting di situ. Ya, nah, kalau kita tidak mau melihat, memikirkan hal itu, maka peran-peran tersebut akan diambil alih oleh orang lain. Dan karena itu kita tidak akan dianggap ada di negara ini. Nah, uh, di dalam sejarah Indonesia, kita bukan warga negara kelas 2. Ya, kita punya andil sebagai orang Kristen, kita punya andil membangun bangsa dan negara ini. Dan oleh karena itulah maka kepercayaan diri itu harus kita tumbuhkan dengan mengatakan bahwa kekristenan atau gereja adalah bagian dari Indonesia, ya. Dan gereja memberi makna kepada Indonesia itu. Tanpa kekristenan Indonesia bukan Indonesia, ya. Jadi karena itulah dengan prinsip itu maka saya memakai topik materi pada malam hari ini dengan judul gereja yang mengindonesia. Nanti kita akan lihat, ya. Jadi istilah gereja yang mengindonesia itu saya pakai untuk memperlihatkan bahwa mengindonesia atau Indonesia itu tidak hanya bisa kita pahami sebagai kata benda, tetapi sebagai sebuah kata kerja. Jadi proses menjadi Indonesia, becoming Indonesia. Dan kita belum selesai menjadi Indonesia. Kita selalu dalam proses untuk terus-menerus mengatakan apakah kita sudah menjadi Indonesia, ya. Nah, Indonesia itu apa? Indonesia itu adalah dari Sabang sampai Merauke atau dari Merauke sampai Sabang. Ya, maka kita bisa melihat bahwa dengan seluruh kekayaan itu kita sebenarnya dipanggil oleh Tuhan untuk memberi makna. Apa artinya menjadi murid-murid Kristus di tengah-tengah konteks semacam ini? Nah, sebenarnya pergumulan-pergumulan semacam ini bisa kita dapatkan pada kisah-kisah atau surat-surat pastoral dari Rasul Paulus, ya. Kita bisa melihat bagaimana perseteruan antar kelompok sosial ataupun pertentangan antar identitas di jemaat Efesus, di jemaat Kolose, di jemaat Galatia, Korintus, dan sebagainya. Dan kemudian Rasul Paulus mengirimkan surat-surat pastoralnya, dan kita bisa melihat bagaimanakah pergolakan ataupun pergumulan Rasul Paulus itu dia tampak dari mengelola, memanage satu jemaat yang berada di dalam konteks masyarakat yang majemuk atau yang
beraneka ragam identitasnya. Ya, oke. Baik, saya coba share screen ya. Ya, teman-teman sekalian, ini topik yang saya sengaja pilih untuk karena saya melihat dalam percakapan secara singkat dengan Bung Haryono, saya diarahkan untuk kita melihat gereja di dalam konteks Indonesia. Dan karena itu, mari kita lihat bersama-sama bagaimana kita memahami eksistensi kita, panggilan kita, misi kita sebagai gereja di dalam konteks Indonesia, ya. Dan kalau kita berbicara Indonesia, maka Indonesia itu bukan Jawa, Indonesia bukan Sumatera, Indonesia bukan Kalimantan, Indonesia juga bukan Sulawesi, Indonesia bukan Papua, Indonesia bukan Maluku. Lalu apa itu Indonesia? Indonesia yang seperti saya bilang tadi, dia harus kita pahami di dalam kesatuan dari keberbagian, mulai dari Merauke sampai dengan Sabang. Saya sebutkan Merauke dulu karena matahari terbit di Merauke duluan, baru sampai ke Indonesia bagian barat, ya, ini matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Ya, jadi kita bisa melihat, kita tidak bisa mendefinisikan Indonesia pada satu sudut pandang tertentu di mana kita berada. Tapi kita harus memperluas wawasan kita, horizon kita, landscape terhadap Indonesia itu sebagai satu kesatuan dalam berbagai macam kepelbagian. Ya. Dan karena itu saya ingin menjadikan kata Indonesia itu, mengindonesia itu sebagai satu kata kerja. Ya. Jadi kita menuju kepada cara kita memahami panggilan kita sebagai gereja di tengah-tengah konteks yang berbeda itu. Ya, oke. Mari sekarang kita lihat di sini ada 3 lingkaran yang saya lihat atau yang saya tampilkan, dan saya mengatakannya menyebutnya sebagai hybrid worldview. Ya, hybrid worldview itu artinya sudut pandangan dunia yang hibrid, ya, yang menyatu, yang bercampur, ya. Dan karena itulah pandangan dunia yang hibrid itu dia membentuk masyarakat kita sebagai masyarakat yang multikultur, multibudaya. Nah, mengapa demikian? Mari kita lihat. Kalau kita sekarang berada di Indonesia, hidup di Indonesia di tahun 2022, maka kita tidak bisa mengabaikan bahwa proses kita sampai pada saat ini sebagai keturunan dari leluhur-leluhur kita sebelumnya, kita sebenarnya harus memahami bahwa apa yang kita alami pada saat ini, apa yang kita jalani sebagai orang Indonesia, dia merupakan produk dari perjalanan sejarah yang cukup panjang, ya, dari satu trajektori sejarah yang cukup panjang, yaitu yang pertama prakolonial. Jadi sebelum kedatangan para saudagar, masyarakat Nusantara ini, ya, ini kita belum jadi Indonesia, ya. Indonesia itu baru terjadi tahun 45. Nah, masyarakat Nusantara ini adalah masyarakat yang sudah memperlihatkan karakter sebagai masyarakat yang plural, masyarakat yang majemuk, ya. Saudagar-saudagar di Asia Tenggara, ya, dari dataran Cina, dari Filipina, dari tempat-tempat lain, ya, dari India, dari dari Timur Tengah, itu sudah masuk untuk berdagang di kawasan Asia Tenggara yang kemudian saat ini secara geopolitik kita sebut sebagai Indonesia, ya. Dan karena itulah maka ekspresi-ekspresi budaya yang kita dapati pada saat ini dia tidak muncul dengan sendirinya. Dia mempunyai satu sejarah yang panjang. Kalau saya memakai misalnya baju koko, ya, katanya itu baju gamis atau baju koko itu kan sebenarnya adalah produk dari perjumpaan masyarakat Nusantara dengan pedagang-pedagang Chinese, ya, pedagang-pedagang dari dataran Cina yang kemudian membuat ada interaksi dan juga ada pertemuan antar budaya di situ. Jadi pertama masyarakat prakolonial itu adalah masyarakat yang sebenarnya sudah memperlihatkan perjumpaan antar budaya, perjumpaan antar bahasa. Kita saling meminjam bahasa. Ya, kalau Anda pergi ke Filipina, Anda akan menemukan kata anak. Ya, anak itu adalah putra, anak laki-laki, ya. Itu mereka menyebut anak. Kita juga akan mendengarkan kata salamat, ya. Kata-kata yang sama yang bisa kita dengarkan di kawasan Asia Tenggara. Nah, itu sebenarnya menjadi indikator, menjadi petunjuk bahwa sejak awal kita saling meminjam bahasa, ya, dan juga kebudayaan. Bahasa Melayu misalnya, ya, itu kita serap sama-sama juga dengan bahasa Arab. Adat
masyarakat, ya, itu bahasa Arab yang kita serap yang diserap ke dalam bahasa Melayu dan kemudian kita pakai sampai saat ini, ya. Nah, itu fase pertama. Fase kedua, kita melihat ada lingkaran yang juga beririsan, ya, yaitu kolonialisme. Nah, kolonialisme ini dimulai ketika pedagang-pedagang dari Eropa mau melakukan monopoli ekonomi. Jadi soal masuknya para pedagang di kawasan Asia Tenggara dan Nusantara itu bukan sesuatu yang aneh. Tetapi kemudian yang menimbulkan persoalan atau menimbulkan satu fase baru itu adalah ketika mereka kemudian ingin mempolitisasi ekonomi dan mereka melakukan monopoli ekonomi. Untuk apa? Mengeruk keuntungan dengan sebesar-besarnya. Maka di situ terbentuklah satu sistem politik yang berbeda dari sebelumnya. Ada satu sistem politik yang terintegrasi, mulai dari administrasi pemerintahan, sistem ekonomi, sistem politik, sistem pendidikan, ya, dan sebagainya. Nah, ketika para pedagang ini masuk ke Maluku untuk berdagang rempah-rempah, mereka kemudian juga membawa serta misi agama, dimulai dengan Portugis, ya. Ketika Portugis waktu itu datang dengan membawa misi Katolik, Franciscus Xaverius, lalu kemudian ketika Portugis tegang dengan masyarakat lokal, terutama Ternate dan Tidore di Maluku Utara, dan kemudian dampaknya kemudian sampai ke wilayah Maluku bagian selatan di Pulau Ambon. Kemudian masuklah Belanda, ya, VOC pada waktu itu, satu perusahaan dagang yang sebenarnya bukan milik pemerintah, itu adalah perusahaan dagang swasta yang kemudian tapi mempunyai otoritas untuk mengelola mengelola perusahaan mereka juga secara politis dan mempunyai tentara, ya. Nah, ketika mereka mau melakukan monopoli, maka mereka kemudian menjadi satu kekuatan yang berbeda dari sebelumnya. Mereka menjadi satu kekuatan yang tunggal. Maka disitulah kemudian terjadi atau berlangsung satu periode yang cukup panjang yang disebut dengan kolonialisme, ya. Nah, irisannya ada, irisan dari masyarakat prakolonial dengan kolonialisme. Irisannya di mana? Irisannya pada pembangkangan-pembangkangan, perlawanan-perlawanan masyarakat Nusantara yang kemudian menggunakan Islam untuk melawan kekuatan Barat. Nah, sejak itulah, maka kemudian ketegangan-ketegangan politik ekonomi membawa serta ketegangan-ketegangan agama, ya, karena masyarakat Nusantara mengklaim dirinya sebagai kelompok Islam yang tidak mau berkolaborasi dengan saudagar dari Barat, dari Belanda, lalu kemudian mereka menjadikan Islam sebagai kekuatan perlawanan terhadap Barat. Nah, Barat itu kemudian diidentikan dengan Kristen. Jadi itulah cikal bakal di mana ketegangan politik membawa serta identitas agama yang kemudian kita wariskan, ya, kita terima sebagai warisan sampai pada masa pasca kolonial, ya. Masa pasca kolonial itu kapan? Masa pasca kolonial itu adalah ketika sebagai satu kesatuan geopolitik kita mengakui bahwa kita adalah bangsa Indonesia, dan itu adalah pada 17 Agustus 1945, dan sejak itulah kita menjadi Indonesia. Sebelum 45 kita belum menjadi Indonesia karena kita belum mendapatkan pengakuan internasional sebagai satu negara, ya, yang berdaulat. Nah, tiga lingkaran ini saling mempengaruhi, ya. Nah, saya menuliskan di bawah tiga lingkaran itu dengan pertanyaan, equality, citizenship, apakah pada tiga fase ini kita menjadi warga negara yang equal, warga negara yang setara, ya. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Tetapi pertanyaan itu akan mengarahkan kita untuk masuk lebih jauh di dalam konteks selanjutnya, ya. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, ya, bahwa ada beberapa aspek yang muncul di situ ketika Katolik Portugis abad ke-15 kemudian digantikan kekuasaannya oleh VOC Belanda yang Protestan, ya, dari tahun 1600 sampai 1700. Ada beberapa hal yang dilakukan di situ, yaitu monopoli ekonomi, politik kebudayaan, dominasi agama, eliminasi budaya, standarisasi pendidikan, dan misi Kristen. Nah, kita tahu nanti misi Kristen dia bisa muncul dalam berbagai bentuk. Bukan hanya dalam pendirian gereja-gereja,
tetapi juga dalam lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, ataupun juga rumah sakit yang sampai sekarang masih ada sebagai peninggalan dari misi Kristen di zaman kolonial. Ya, nah, oke. Tetapi teman-teman sekalian, kalau kita sekarang menerima kekristenan dari Barat, yang saya maksud dari Barat itu dari Eropa, maka kekristenan dari Barat itu tentu saja bukanlah sesuatu yang bebas nilai, bukanlah sesuatu yang tiba-tiba ada atau jatuh dari langit. Tetapi kekristenan yang kita terima itu juga adalah produk dari pergulatan masyarakat Kristen, pergulatan jemaat-jemaat, pergulatan gereja-gereja yang berada di Eropa. Dan ketika mereka membawa misi itu ke Nusantara, dan kemudian para leluhur kita menerima kekristenan, sebenarnya mereka juga bukan hanya menerima kekristenan itu secara mentah, tapi mereka menerima kekristenan yang sudah dikemas, sudah dibungkus oleh sebagai produk dari kebudayaan Eropa. Ya. Dan karena itulah maka kemudian kita bisa lihat kan, pada masa-masa kolonial itu, yang Kristen itu biasanya tampil dengan bersepatu, memakai jas. Kalau ke gereja tidak boleh dengan kaki telanjang, ya harus dengan sepatu, harus berpakaian yang rapi. Nah, sebenarnya itu adalah bagian dari penampilan atau produk budaya dari Eropa, ya. Ya, meskipun kita ini negara tropis, ya panasnya minta ampun, tapi kalau ke gereja kita pakai jas, pakai dasi, ya. Kenapa? Ya karena itu produk Barat. Di Barat 4 musim. Orang ke gereja pakai dasi itu biasa karena memang untuk menahan dingin. Pakai jas itu biasa karena memang iklimnya dingin. Ya. Nah, tetapi produk itu kemudian dilekatkan dengan kekristenan. Sehingga kalau Kristen itu harus tampil seperti ini. Ya, orang Kristen tidak lazim sarungan. Walaupun pada masa-masa sebelum masuknya ke Kristen Barat, ada orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen dari Syria Ortodoks yang sudah masuk, dari gereja Ortodoks Timur yang sudah masuk, dan kemudian memperkenalkan kekristenan yang berbeda dengan seperti dari Eropa Barat. Nah, apa yang saya tampilkan di sini sebenarnya mau memperlihatkan bahwa misi Kristen yang dibawa oleh orang-orang Eropa tersebut membawa serta konsep modernisasi, membawa serta konsep kebudayaan yang hidup di Barat. Ya, termasuk nanti ajaran-ajaran kekristenan yang masuk melalui misi-misi Eropa. Ya, apa yang kita sebut dengan sending. Sending itu misi, mission, ya. Jadi lembaga-lembaga misi dari Eropa itu kita sebut sending. Nah, pada waktu sending Eropa itu masuk, mereka bukan masuk atas nama gereja, tapi mereka masuk atas nama gerakan-gerakan kekristenan yang hidup pada masa itu. Nah, kita tahu di Eropa pada masa-masa itu, abad 16, abad 15, abad 16 itu adalah saat-saat di mana Eropa sedang bergolak. Ya, Renaissance. Ada kemunculan rasionalitas, ya. Orang tidak percaya lagi kepada gereja. Lalu terjadilah semacam perseteruan, ya, antara kaum agamawan gereja dengan kelompok-kelompok yang menamakan diri mereka sebagai kelompok-kelompok filsuf, ya, yang mempertanyakan teologi gereja pada waktu itu yang dianggap sangat berpihak kepada kaum klerus, ya, kepada kelompok-kelompok agamawan, pastor, pendeta yang diuntungkan dari sistem pemerintahan atau politik pada masa itu. Nah, yang masuk ke Nusantara itu adalah lembaga-lembaga swasta. Ya, ada yang namanya Nederlands Zendeling Genootschap (NZG). Ya, mereka kemudian bekerja di beberapa wilayah seperti Maluku, Minahasa, Poso Timur, Jawa Timur, dan Tanah Karo. Ya, ada juga sending-sending yang lain. Jadi ada beberapa agen misi yang bekerja pada waktu itu dan mereka mengirimkan tenaga-tenaga misi mereka, tentu saja dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan teologi yang berbeda-beda, dengan pemahaman mengenai doktrin yang berbeda-beda. Ada yang moderat, ada yang garis keras. Ya, nanti kita lihat bersama-sama. Nah, semangat misionaris
atau semangat pekabaran Injil yang dibawa dari Eropa itu memang merupakan hasil dari apa yang terjadi di Eropa pada masa itu, yaitu yang disebut dengan pietisme dan revivalisme. Ada kebangkitan kekristenan pada waktu itu untuk melawan kekuatan liberalisme yang muncul karena pengaruh Renaissance itu ya, atau Aufklärung, pencerahan ya, abad pencerahan. Jadi teman-teman sekalian, gereja-gereja yang tampil, yang muncul, yang tumbuh sebagai hasil dari misi-misi barat tersebut, itu juga adalah gereja-gereja yang mempunyai latar belakang sejarah dari Eropa. Nah, seperti misalnya yang saya sebutkan di sini, Hervormerde Kerken in Nederland atau GKN, yang misinya kemudian menghasilkan, membentuk gereja-gereja seperti GKJ, GKI Jawa Tengah, GKS, ya, Gereja Kristen Sumba, GKI Sumatera Utara, dan Gereja Toraja. Ya. Nah, termasuk juga bukan hanya semangat pekabaran Injil itu, tetapi juga semangat pertengkaran lembaga-lembaga misi itu di Eropa itu juga dibawa serta, sehingga ada juga pertengkaran-pertengkaran ataupun perseteruan-perseteruan yang terjadi di sini. Ya, oke. Jadi ini yang saya sebut, ada perbedaan pandangan yang bermuara pada pemisahan atau perpecahan karena alasan-alasan teologis dan politis. Jadi tidak selamanya dia karena alasan teologis, tapi juga karena alasan politis. Jadi teologi dan politik itu dia tidak bisa kita lihat terpisah. Sebab dalam produk kekristenan itu sendiri, teologi dan politik itu memang merupakan bagian yang integral. Ya, kepentingan-kepentingan teologi di Eropa itu juga sangat diboboti oleh pertimbangan politis, dan semangat itu yang dibawa kemudian sampai ke Nusantara. Setelah Eropa, ada juga lembaga-lembaga penginjilan dari Amerika Serikat. Nah, saya mau memperlihatkan ini sejak awal agar supaya ketika kita berbicara mengenai gereja, kita mempunyai satu landasan historis, ya. Sehingga ketika kita mau mengatakan gereja di Indonesia, kita sebagai orang-orang Kristen di Indonesia, kita tahu bahwa ada satu sejarah panjang yang tidak boleh kita lupakan. Dan kalau sampai ada pertentangan antar gereja, antar denominasi, bahkan antar agama, itu sebenarnya adalah produk dari lingkaran-lingkaran yang tadi sudah saya gambarkan itu ya, saling berkelindan, saling beririsan satu dengan yang lain. Ada warisan-warisan prakolonial, ada warisan kolonial, dan juga kemudian kita membuat satu kekristenan yang kontekstual pada masa pasca kolonial. Ya, oke. Jadi secara umum, kalau kita mau melihat atau memahami bagaimanakah perjumpaan antara agama-agama Nusantara, agama-agama yang sudah ada, spiritualitas masyarakat Nusantara yang sudah ada sebelum agama-agama besar ini masuk, sebelum Islam masuk, sebelum Kristen masuk, maka kita akan melihat ada 3 pola yang muncul. Pola interaksi itu artinya saling mengakui, ya, dan karena itu bisa hidup bersama-sama. Tapi kemudian ketika pada masa kolonial, ada pola dominasi yang mau menjadikan satu agama sebagai postulat, ya, sebagai aksioma utama untuk mengklaim kebenaran seperti apa, ya. Dan itu bukan hanya pada kekristenan, tetapi juga pada agama yang lain. Islam juga begitu, ya. Jadi ada kecenderungan untuk saling mendominasi. Nah, sekarang pasca kolonial, kecenderungan yang terjadi, tren yang sementara terjadi adalah kita sebagai orang-orang Kristen di Indonesia, kita sebagai gereja di Indonesia, kita tidak menafikan, kita tidak mengabaikan sejarah panjang bahwa kekristenan kita itu berasal dari Eropa, berasal dari Amerika. Tetapi yang harus sekarang kita sadari adalah bagaimanakah kita menjadi orang Kristen yang bukan seperti orang Amerika, menjadi orang Kristen yang bukan seperti orang Belanda, tetapi menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menyadari bahwa kaki saya berdiri di atas bumi Indonesia. Tangan saya, mulut saya, hidup saya berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang di Indonesia. Dan karena itulah, bagaimana kita memahami misi Kristus, itu di dalam keseluruhan kemasan budaya kita. Nah, kecenderungan ini atau tren ini yang disebut dengan kontekstualisasi.
kontekstualisasi itu bukan sekedar cocokologi, ya, mencocok-cocokkan. Tapi kontekstualisasi itu adalah upaya memahami berita firman Allah, ya. Firman Allah yang kita baca dari Alkitab, dari teks Alkitab yang kita tahu juga berbicara tentang Israel di dalam konteks budaya dan sosial politik mereka, tetapi mereka menemukan Tuhan di dalam pengalaman-pengalaman mereka. Maka sekarang kita belajar dari firman Tuhan itu, bagaimanakah kita menemukan Tuhan di dalam pengalaman-pengalaman kita sebagai orang Indonesia. Belajar dari Israel yang hidup di dalam masa pembuangan, yang berjumpa, berinteraksi dengan orang-orang Asyur. Kita sekarang juga belajar dari Alkitab, bagaimana kita hidup di dalam masyarakat yang berbeda-beda semacam ini. Belajar dari pengalaman Yesus yang melakukan karya-karya keselamatannya, pelayanannya di tengah-tengah masyarakat yang berbeda-beda, ya, berhadapan dengan ahli-ahli agama yang sangat fundamentalis. Ya, tetapi juga, jadi itulah sebenarnya proses panjang dan tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen yang saat ini harus benar-benar kita perhatikan agar supaya apa? Kita menjadi orang-orang Kristen yang diterima, bukan hanya diterima secara fisik, tetapi fisik Kristus itu diterima oleh saudara-saudara kita karena apa? Karena didasarkan pada nilai-nilai dasar Kristiani yang sejati. Ya, oke. Sekarang mari kita lihat berikutnya. Jadi ini 3 pola yang muncul: interaksi, dominasi, kontekstualisasi. Nah, 3 pola ini bukan hanya terjadi secara berurutan, tetapi kalau kita tidak berhati-hati di dalam memahami eksistensi kita, panggilan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai murid-murid Kristus, sebagai gereja di Indonesia, maka bisa saja kita akan jatuh kepada jebakan dominasi. Ya. Atau kita juga bisa berada pada pola interaksi. Jadi ini adalah satu model atau satu pola yang bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang kita perlukan untuk menyatakan Injil Kristus itu kepada masyarakat di Indonesia atau di tempat di mana kita berada. Ya. Sekarang saya ingin memperlihatkan apa yang menjadi prinsip kita di dalam memahami gereja di Indonesia. Jadi Bung Hareno memasang tema gerejaku. Ya, kalau kita sebagai gereja, gereja itu tentu saja bukan gedungnya kan. Gereja itu bukan gedungnya. Ya, jadi kalau kita mau berbicara tentang gereja, ya kita berbicara tentang eklesia, persekutuan, ya, gereja manusia, orang-orang Kristen, murid-murid Kristus. Jadi bukan pada gedungnya, tetapi pada pengorganisasian misi Kristus itu. Nah, konsep pengorganisasian itu penting, sebab dari awal Yesus sudah memperlihatkan contoh pengorganisasian untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Tetapi dia memilih 12 rasul, 12 murid. Artinya apa? Dia membutuhkan rekan kerja. Dan karena dia membutuhkan rekan kerja, maka ada proses pengorganisasian. Siapa yang melakukan apa? Ya. Dan karena itu, pola pengorganisasian inilah yang penting di dalam kita memahami apa yang kita sebut sebagai gereja. Nah, yang teman-teman lihat di gambar ini sebenarnya adalah konsep dasar, skema dasar yang menjadi landasan dari materi yang saya tulis. Nanti saya akan bagi materi saya, itu merupakan tulisan saya pada salah satu buku, yaitu moderasi moderasi umat beragama, saya lupa judulnya tadi itu, moderasi beragama di Indonesia, yaitu diinisiasi oleh Pak Lukman Hakim, mantan menteri waktu itu Menteri Agama. Yang mereka meminta kalangan Kristen dan Islam untuk menulis bagaimanakah perspektif Kristen terhadap kemajemukan kebangsaan. Lalu saya diminta menjadi salah seorang penulisnya. Ya, nanti saya akan bagi tulisannya itu. Nah, jadi dasar dari apa yang saya tulis itu adalah pada apa yang saya sebut sebagai iman yang bersifat relasional. Kita ini beriman bukan sendiri. Iman kita itu adalah iman yang selalu terhubung. Terhubung dengan siapa? Ya terhubung dengan Tuhan dan juga terhubung dengan sesama. Dan karena itu maka disebut sebagai relational faith. Iman yang relasional. Kita tidak beriman sendiri. Ya, apa yang kita imani itu sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sekitar kita. Apa yang kita imani juga dipengaruhi oleh sejarah hidup kita. Ya. Dan karena itulah maka ini yang menjadi prinsip dasar bagaimana kita beriman. Dan itu sebabnya
Kalau tadi Bung Harino menyebutkan buku saya yang terbit tahun 2009, saya menggunakan judul buku Iman Tidak Pernah Amin. Mengapa demikian? Karena di balik konsep iman tidak pernah amin itu sebenarnya ada dorongan untuk terus-menerus belajar. Sebagai murid, namanya saja murid, maka kita tidak pernah berhenti belajar. Zaman berubah, masyarakat berubah, maka cara kita untuk menyampaikan misi Kristus itu juga harus dengan cara-cara yang lebih kreatif, lebih inovatif. Dan karena itu kita perlu memahami konteks di mana kita mau melakukan pekabaran Injil atau misi tersebut. Itu yang saya sebut sebagai relational faith. Dan karena dia bersifat relasional, maka dia selalu belajar. Dia selalu terhubung dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi. Nah, kita tidak hanya berbicara tentang globalisasi. Biasanya kalau kita bicara tentang globalisasi itu kita membayangkan orang Barat, kebudayaan Barat, kekristenan dari Barat, seperti pada masa kolonial mempengaruhi kita. Ya, kita hanya menjadi receiver, ya, penerima saja, ya, penerima dari sesuatu yang datang dari luar. Nah, sekarang kita tidak hanya berbicara tentang globalisasi, kita juga berbicara tentang glokalisasi. Ini merupakan satu perpaduan kreolisasi dari kata global dan lokal. Apa artinya? Artinya, sesuatu yang lokal di mana kita berada, di mana kita hidup, sebagai orang Ambon, sebagai orang Jawa, sebagai orang Batak, sebagai orang Toraja, sebagai orang Papua, apa yang lokal itu sebenarnya adalah inti dari cara Tuhan mau memperlihatkan bahwa kita bisa melihat karya Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam sesuatu yang lokal itu. Dan sesuatu yang lokal itu bisa kita gunakan juga untuk sebagai media pekabaran Injil bagi orang-orang yang lain. Maka gerak pekabaran Injil atau misi kita itu bukan lagi dari Amerika ke Indonesia, dari Eropa ke Indonesia. Bukan seperti itu lagi. Globalisasi justru memunculkan satu gerakan baru bahwa pekabaran Injil itu bisa kita lakukan juga kepada orang-orang Eropa. Kita sekarang tidak hanya menjadi pekabar-pekabar Injil, menjadi misionaris-misionaris di Indonesia saja, tapi juga bisa membawa Injil itu kepada orang-orang Eropa. Ya, orang-orang Eropa yang sudah berada di dalam satu kemasan budaya liberalisme, ya. Dan kita bisa menyatakan bagaimana kekristenan di Indonesia itu bertumbuh, ya, di dalam konteks Islam yang cukup besar ini, dan orang-orang Eropa harus belajar dari kekristenan di Indonesia. Itu adalah konsep, itu adalah praktek atau praksis dari pekabaran Injil yang atau misi yang harus kita bisa kita bangun pada saat ini. Jadi globalisasi dan glokalisasi itu sekarang sudah berjalan sebagai satu siklus bersama, ya. Kita terhubung bersama-sama. Nah, bagian yang paling bawah, teman-teman lihat di situ, saya menyebutkan teks dan konteks. Apa artinya? Teks dan konteks di situ, teks itu merujuk kepada Alkitab, teks itu juga merujuk kepada berbagai interpretasi Alkitab yang muncul dari ajaran-ajaran gereja. Kita punya banyak gereja di Indonesia. Ajaran-ajaran gereja itu dirumuskan dalam konteks pergumulan masing-masing gereja, dalam konteks sejarah mereka. Dan karena itulah maka setiap gereja itu unik. Kita tidak bisa menemukan satu gereja yang tunggal di Indonesia. Ya, itu adalah cara gereja memahami firman Tuhan di dalam konteks mereka yang berbeda-beda. Cara orang Papua membangun gereja atau melakukan misi Kristus di Papua tentu saja berbeda dengan cara orang di Kalimantan. Ya, pergumulannya mungkin sama, tetapi refleksi yang mereka hasilkan bisa berbeda. Mengapa? Ya karena mereka dibentuk di dalam budaya yang berbeda. Dan karena itulah maka kemudian teks itu tidak bisa dibaca terlepas dari kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebudayaan yang beraneka ragam ini. Ya, maka cara saya memahami Allah, cara saya memahami kasih Allah di dalam kehidupan saya sebagai orang Maluku, itu bisa saja berbeda dengan cara orang teman-teman di Sulawesi atau di Sumatera atau bahkan di Aceh memahami firman Allah di dalam konteks kehidupan mereka. Ya. Dan karena itulah maka teks dan konteks itu dia selalu bergerak secara interaktif. Ya. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen mau tidak mau membawa kehidupan kita itu seperti etalase.
kita sebagai surat yang terbuka. Nah, di dalam surat yang terbuka itulah kita membiarkan orang lain menemukan Kristus di dalam hidup kita. Tetapi juga kita menyatakan Kristus di dalam setiap tindakan, tutur kata kita, ataupun di dalam setiap tata pergaulan kita. Ya. Jadi ini adalah prinsip yang saya tempatkan sebagai skema dasar ketika saya memahami bagaimanakah kekristenan di Indonesia itu bisa hidup, bisa eksis, dan kemudian bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih, anugerah, dan kuasa Allah melalui peranan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Ya. Nah, kalau saya berbicara gereja, dia bisa kita pahami secara personal, tapi juga bisa kita pahami secara institusional. Ya, itu dua hal yang selalu bisa kita pahami secara bergantian. Oke, sekarang pada titik yang paling krusial. Kalau teman-teman melihat di slide ini, saya menyebutkan menjadi Indonesia, dan di situ 17 Agustus, ada tanggal 17 Agustus, ada 18 Agustus 1945. Kenapa tanggal ini? Kenapa dua momen ini penting bagi orang-orang Kristen di Indonesia? Yang pertama, ketika 17 Agustus, teman-teman, ada satu pernyataan bahwa di antara perbedaan-perbedaan yang ada satu kesepakatan bahwa kita mau menjadi satu bangsa, ya, nation state. Dan itu kesepakatan di mana semua agama ada, semua suku bangsa terlibat di dalamnya, kecuali Papua pada waktu itu. Ya. Nah, itu adalah satu momentum yang besar. Tetapi, momentum itu, dia tidak menjadi berarti kalau tidak ada tanggal 18 Agustus. Ada apa di tanggal 18 Agustus 1945? 18 Agustus 1945 itu adalah saat di mana ketika BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mereka bersidang. Bersidang untuk apa? Untuk menentukan apa yang menjadi ideologi Indonesia sebagai satu negara yang baru lahir. Di atas dasar ideologi apa? Nah, saya ingin mengatakan hal ini sebagai sesuatu yang sangat krusial. Sebab apa? 18 Agustus, ketika berbicara tentang ideologi negara, kelompok-kelompok atau perwakilan-perwakilan Islam mengatakan karena masyarakat Nusantara ini mayoritas adalah Islam, maka ideologi negara haruslah ideologi Islam. Harus menjadi negara Islam. Ya. Itu perwakilan-perwakilan Islam pada waktu itu mengajukan proposal untuk negara Islam. Tetapi tepat pada saat itu ada kritik dari 3 wilayah. Kritik yang pertama, protes yang pertama itu dari Yohanes Latuar Hari, ya, dari Maluku. Protes yang kedua itu dari Maramis, dari Sulawesi Utara. Dan protes yang ketiga itu dari I Gusti Ketut Puja, dari Bali. Ketiga orang ini mengatakan, siapa yang mayoritas? Islam boleh mayoritas di Jawa atau di Sumatera, tapi tidak di Maluku, tidak di Sulawesi Utara, dan tidak juga di Bali. I Gusti Ketut Puja mengatakan, di Bali Hindu mayoritas. Jadi siapa yang mayoritas, siapa yang minoritas? Di situ. Lalu terjadilah perdebatan yang hampir saja tidak terjadi titik temunya. Ya. Lalu kemudian sidang itu dipending. Soekarno, Hatta kemudian memanggil Yohanes Latuar Hari, Maramis, dan I Gusti Ketut Pujo, dan kemudian mereka lobby bersama, mereka bertemu secara terbatas, dan kemudian mereka bersepakat, oke, kalau gitu proposal negara Islam tidak boleh ada. Sebab Yohanes Latuar Hari mengatakan, kalau sampai Indonesia ini menjadi negara Islam, kami keluar dari Indonesia. I Gusti Ketut Pujo juga mengatakan hal yang sama, dan Maramis juga mengatakan yang sama. Kami mau Indonesia menjadi negara yang setara, yang equal, yang menerima perbedaan sebagai sesuatu yang setara, satu dengan yang lain. Tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas. Dan sejak itulah kemudian ketika proposal negara Islam itu ditolak oleh BPUPKI, maka sejak itulah kita kemudian memilih satu nama yang bukan
dari kelompok agama atau etnis tertentu, ya. Negara ini bukan negara Republik Islam karena Islam mayoritas. Negara ini juga bukan negara Republik Jawa karena suku Jawa mayoritas. Maka dipilihlah nama Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, kenapa saya harus mengatakan hal ini? Agar supaya kita sebagai generasi muda Kristen, kita kembali kepada asas ini. Sehingga kita tidak terombang-ambingkan, kata Rasul Paulus dalam Efesus, oleh rupa-rupa angin pengajaran yang hanya mau mengklaim kami mayoritas dan Kristen minoritas. Oh, kami ini agama asli Indonesia. Kristen itu agama kolonial, agama penjajah. Salah. Dan saya selalu mengatakan hal ini dimanapun saya berbicara, agar supaya ada self-confident bahwa kita ini bukan warga negara kelas 2. Kita punya andil di dalam membangun Indonesia ini. Tidak boleh ada kelompok manapun, apakah itu kelompok agama ataupun kelompok etnis yang mengatakan kami lebih banyak secara kuantitas, maka kami bisa menentukan demokrasi di negara ini. Tidak boleh. Dan kita sebagai gereja, misi kita adalah kembali kepada asas di mana kita berada bersama-sama. Apakah itu? Justice and peace. Kesetaraan. Ya. Dan karena itulah maka saya mengatakan kalau kita sekarang berbicara mengenai gereja di Indonesia, maka kita harus meletakkan asas bergereja itu di atas satu landasan bahwa kita ini setara dengan teman-teman kita yang lain. Dan kalau ada kelompok-kelompok yang mau mengatakan kami mayoritas dan kami bisa berbuat apa saja, itu harus kita lawan secara hukum. Sebab kita adalah warga negara yang sah dari negara ini. Kita bukan orang indekos. Kekristenan bukanlah agama indekos di negara ini. Nah, saya ingin kembali kepada sejarah ini, supaya misi Kristen kita menjadi misi yang benar-benar diletakkan pada satu kesepakatan bahwa Indonesia ini adalah anugerah Tuhan. Teman-teman bisa membayangkan kalau ini bukan karena anugerah Tuhan, kita tidak bisa menjadi bangsa yang besar seperti ini. Teman-teman, Timur Tengah, ya, negara di Timur Tengah itu, sebagian besar mereka punya agama sama. Semuanya Islam, mayoritas Islam. Semuanya berbahasa Arab. Semuanya dari suku Arab. Tapi apakah mereka menjadi satu negara? Tidak. Mereka terpecah-pecah menjadi negara-negara yang begitu banyak. Suriah, Yaman, Yordan, Arab Saudi, Mesir, terpecah-pecah. Kita ini dianggap sebagai kekuatan besar di dunia. Kenapa? Karena kita mempunyai komposisi demografi yang luar biasa. Beraneka ragam, ya, diversity-nya luar biasa. Tetapi kita menjadi satu nation, menjadi satu nation state. Ya. Dan itulah kekuatan kita. Dan saya ingin mengatakan disitulah kekristenan mempunyai andil untuk mengatakan kita turut membangun Indonesia. Dan itu harus kita katakan kepada teman-teman siapapun, termasuk teman-teman Islam, yang mau mengklaim bahwa mereka lah pemilik mayoritas, dan karena itu mereka bisa bikin apa saja. Tidak bisa. Hukum negara kita, demokrasi yang menjadi pilihan kita, kehidupan bernegara kita, itu sudah menjamin kita bahwa kita adalah warga negara yang sah dari Republik ini. Ya, nah itu bagi saya adalah political theology, ya, teologi politik Kristen kita di situ. Ya, artinya kita tidak bisa lepas dari misi kita untuk menggarami dimensi sosial politik di negara ini ketika banyak orang mencoba untuk merancukan pemahaman-pemahaman Indonesia itu sebagai hanya milik mereka. Ya. Oke. Sekarang kekuatan kita adalah pada ketika Soekarno menyebutkan Pancasila. Maka disinilah sebenarnya ladang misi kita. Ya. Teman-teman, tidak banyak negara punya ideologi seperti Pancasila. Dan sudah banyak disertasi, tesis orang di luar negeri yang tertarik untuk belajar ada apa di dalam Pancasila ini, sehingga dia mampu mengikat kita. Dia bisa menjadi landasan nilai bagi kita untuk hidup di dalam perbedaan-perbedaan ini. Nah, saya ingin mengatakan hal ini supaya kita masuk
sebagai generasi muda, sebagai gereja, kita juga berkontribusi di dalam memberikan makna terhadap Pancasila menurut perspektif Kristen. Supaya apa? Supaya jangan sampai Pancasila itu hanya didefinisikan menurut pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian dari agama-agama yang lain. Kita harus berkontribusi untuk mengisi bagaimanakah orang-orang Kristen memahami Pancasila dari perspektif dia sebagai orang Indonesia yang beragama Kristen. Jadi keindonesiaan itulah yang pertama-tama harus menjadi bagian dari identitas kita. Dan kemudian kita mengatakan saya orang Indonesia dan saya memilih menjadi seorang Kristen. Ya, maka pertanyaannya sekarang, bagaimanakah tantangan kita ketika kita berhadapan dengan situasi perkembangan perubahan yang terjadi pada saat ini? Kita bisa melihat di beberapa wilayah ada penutupan gereja, ada pelarangan ibadah. Ya, saya baru dapat berita juga katanya ada pelarangan renovasi kelenteng ya di salah satu wilayah. Ya, apa artinya ini? Artinya bahwa setiap komponen anak bangsa harus memberikan makna bahwa kita adalah warga negara dari satu negara yang kita dirikan bersama-sama. Dan itu asas yang tidak boleh kita lupakan. Dan kalau gereja sekarang hidup di abad ke-21 di tahun 2022 ini, di Indonesia, kita mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menyatakan apa? Ini yang saya mau katakan. Untuk menyatakan bahwa misi Kristen kita, misi Kristus kita adalah misi yang holistik. Kita tidak bisa hanya memberi perhatian kepada aspek-aspek peribadahan. Kita tidak bisa hanya memberikan perhatian kepada aspek-aspek kerohanian di dalam gereja, secara terbatas dalam gedung gereja yang saya maksud. Tetapi misi Kristen kita benar-benar adalah misi yang memberikan perhatian kepada dunia pendidikan. Bagaimanakah gereja-gereja memberikan perhatian kepada pendidikan? Yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Di situ panggilan Kristen kita. Bagaimanakah misi Kristen kita nyata di dalam dunia ekonomi? Bagaimanakah anak-anak muda Kristen, pemuda-pemuda Kristen, misalnya bukan hanya bergantung kepada situasi ekonomi yang ada, tetapi juga menjadi aktor-aktor yang melakukan perubahan-perubahan di dalam ekonomi, misalnya. Startup, ekonomi kreatif, ya, kita ada di dalamnya. Bukan karena kita berkepentingan untuk mendapatkan uang saja atau keuntungan, tetapi karena ada panggilan Kristus di situ. Untuk apa? Untuk mendatangkan shalom. Shalom itu mempunyai dua konsep. Yang pertama justice, yang kedua peace. Tidak ada kehidupan yang terjamin tanpa ada keadilan. Tidak ada keadilan tanpa perdamaian. Maka justice and peace ini menjadi sumbu atau poros dari misi Kristen kita di Indonesia. Seperti apa? Mari kita terjemahkan dia. Di bidang pendidikan, di bidang hukum, di bidang keagamaan, di bidang sosial, di bidang kebudayaan. Semua bidang itu adalah ladang misi kita. Dan karena itulah maka saya ingin mengatakan sebagai penutup, Bung Haryono, bahwa mari kita persiapkan diri kita bukan hanya menjadi pendeta-pendeta, tapi menjadi ahli-ahli hukum yang memahami etika Kristen dalam berhukum. Menjadi politisi-politisi Kristen yang memahami etika pelayanan Yesus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan politik. Menjadi seorang pelaku-pelaku pendidikan yang mengembangkan pendidikan berdasarkan kepada ajaran-ajaran Kristus. Saya rasa itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, Bung Haryono. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Oke, terima kasih untuk Bapak Steve yang sudah memberikan materi dan saya rasa akan ada banyak pertanyaan yang sudah chat di chatbox sudah ada, tapi saya pribadi pengen tanya satu pertanyaan supaya tidak banyak waktu yang terbuang. Saya ingin tanya satu pertanyaan begini. Dalam proses masuknya budaya-budaya Barat ke Nusantara, pasti ada akulturasi kebudayaan di sana. Pasti ada penggabungan kebudayaan sehingga melahirkan satu kebudayaan baru. Ya, itu semua tidak salah. Itu semua bagus sekali. Tetapi ketika gereja itu ada, gereja juga merupakan satu bentuk akulturasi kebudayaan. Masalahnya adalah ketika berada di Indonesia itu sering terjadi pergesekan. Saya ambil contoh pergesekan budaya.
ketika contoh yang sudah kita dengar beberapa waktu yang lalu di tahun ini juga, di satu tempat di Jakarta tidak boleh didirikan masjid karena kebanyakan Kristen. Satu tempat yang dimana kebanyakan adalah orang Muslim tidak boleh mendirikan gereja di sana. Itu banyak. Salah satu contoh di Bogor begitu. Nah, pergesekan-pergesekan itu kan kita juga nggak mau sampai adanya sistem kalah menang begitu ya. Bagaimana kita sebagai orang Kristen untuk melakukan konsolidasi yang bagus sehingga kejadian-kejadian pertikaian dan pertumpahan darah yang pernah kita dengar dan kita saksikan itu tidak ada lagi begitu. Kira-kira bagaimana menurut Bapak dengan konsep akulturasi tapi ada pergesekan di dalamnya begitu, khususnya gereja begitu Pak? Ya, ada dua hal ya tadi ada dua hal yang saya tangkap dari pertanyaan Bung Haryono. Yang pertama akulturasi dan yang kedua mengenai akseptabilitas masyarakat terhadap gereja ya. Iya. Saya tangkap ada dua hal itu. Baik, saya coba yang pertama dulu. Akulturasi ada beberapa istilah yang dipakai ya. Akulturasi, inkulturasi, dan kontekstualisasi atau indigenisasi. Tidak ada 4 istilah yang digunakan di dalam teologi kontekstual. Itu biasanya 4 istilah ini digunakan. Memang ada makna yang berbeda-beda, tetapi saat ini ada kesepakatan untuk kita menggunakan istilah kontekstualisasi. Jadi betul Bung, sudah tentu ada pergesekan-pergesekannya. Sebab apa? Sebab ada nilai-nilai yang berbeda yang dibawa oleh para misionaris itu. Dan biasanya nilai-nilai itu juga dipahami secara berbeda oleh orang-orang Kristen mula-mula di Indonesia. Ya. Sebab nilai-nilai itu tidak bisa dimengerti. Itu yang saya sebutkan, saya gambarkan tadi dengan lingkaran yang pertama. Leluhur-leluhur kita ketika mereka menerima kekristenan, mereka bukannya tidak beragama. Mereka sudah punya spiritualitas mereka sendiri. Mereka sudah punya pemahaman tentang siapakah yang disebut sebagai the ultimate being itu. Saya tidak menyebut mereka Tuhan ya. Mungkin saja mereka menyebut dengan nama yang berbeda-beda. Dan ketika kekristenan masuk, kekristenan sebenarnya membawa serta belief system, ya, sistem keyakinan, sistem kepercayaan yang dibentuk di dalam kebudayaan Eropa. Ya. Dan karena itulah maka tentu saja ada gesekan. Tetapi ada juga upaya-upaya untuk melakukan harmonisasi. Di Jawa misalnya kita tahu ada yang namanya Kiai Sadrak, ya, ada yang namanya Tunggul Wulung, ya. Di Sumatera Utara misalnya pendekatan yang dilakukan oleh Nommensen, dia berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh Joseph Kam di Maluku. Nommensen melakukan pendekatan secara kultural, akulturasi, ya. Dia menggunakan pendekatan bahasa, ya. Makanya itu gereja-gereja di Sumatera Utara tidak kehilangan identitas mereka di dalam berbahasa, ya. Termasuk juga gereja-gereja di Jawa. Jadi itu adalah sebuah proses harmonisasi, ya, dan harmonisasi itu dilakukan pada taraf simbolik. Nah, simbol yang paling utama dalam kehidupan masyarakat manusia ini kan bahasa, ya. Bahasa itu adalah simbol tertinggi. Kemampuan manusia untuk melakukan proses simbolisasi tertinggi itu adalah pada bahasa. Dan karena itulah maka kemudian dia berbeda seperti misalnya di Maluku. Di Maluku VOC ataupun misionaris-misionaris dari Belanda berbeda dengan Nommensen. Misionaris-misionaris di Belanda dari Belanda yang bekerja di Maluku melakukan hal yang sebaliknya, yaitu orang-orang yang sudah Kristen tidak boleh berbahasa Belanda. Bahasa Belanda itu hanyalah bahasa elit, bahasa orang-orang Belanda. Dan orang Belanda tidak sama dengan orang Maluku, meskipun sudah sama-sama Kristen. Jadi tetap tidak setara. Meskipun sudah sama-sama Kristen, tetapi posisi atau status sosial mereka itu tidak setara dengan orang Belanda. Kamu tetap adalah orang inlander, ya, yang berbeda dengan kami orang. Dan karena itulah maka bahasa lokal itu dihapus, digantikan dengan bahasa Melayu Ambon. Siapa yang mau masuk ke sekolah Belanda dengan kualitas pendidikan yang baik, ya boleh, tetapi tidak boleh lagi menggunakan bahasa daerah. Harus menggunakan bahasa Melayu. Ya, jadi bahasa Melayu pada waktu itu sudah menjadi lingua franca. Mengapa demikian? Karena Belanda tidak mau orang Maluku berbahasa Belanda sama dengan mereka, tapi juga tidak boleh berbahasa daerah, karena mereka takut nanti mereka digosipin, dan mereka tidak ngerti
kalau mereka sedang digosipin. Jadi karena itulah maka sistem pendidikan Belanda di Maluku pada masa itu adalah dengan menghapus bahasa daerah. Nah, ini kan dua pendekatan misi ya yang berbeda. Nommensen menggunakan pendekatan budaya dan juga beberapa misionaris di Jawa menggunakan pendekatan budaya, wayang dan sebagainya. Sedangkan di Maluku misalnya pendekatannya berbeda. Jadi sudah pasti ada gesekan. Nah, proses inkulturasi atau kontekstualisasi itu selalu terjadi seiring dengan perjalanan waktu. Mengapa demikian? Karena kemudian orang menyadari, masa sih Tuhan harus dipahami hanya bisa dalam bahasa Belanda? Masa sih Tuhan hanya bisa dipahami dalam bahasa Inggris? Masa sih Tuhan hanya bisa dipahami dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, ya kan? Tuhan juga kan, Tuhan harus dipahami, harus dihayati, harus dibatinkan sebagai bagian dari pengalaman pribadi saya. Saya sebagai apa? Saya sebagai orang Maluku, saya sebagai orang Jawa, sebagai orang Toraja. Dan ketika saya mau membatinkan Tuhan, saya harus menggunakan bahasa saya. Dan karena itulah maka kemudian terjadilah proses kontekstualisasi yang berbeda-beda. Pada setiap masa, pada setiap wilayah, intensitasnya dia berbeda-beda. Ya, nah itu yang pertama mengenai akulturasi, bahwa pasti terjadi gesekan, tetapi dalam proses gesekan itu terjadi harmonisasi. Proses-proses untuk memahami secara lebih dalam lagi, bukan lagi Injil yang dikatakan oleh orang Barat, tetapi Injil yang dialami sendiri. Jadi aspek experiencing, aspek mengalami Injil. Bukan sekedar mendengarkan Injil, tetapi experiencing, mengalami Injil, mengalami Allah, mengalami Kristus. Bukan sekedar mendengarkan Kristus seperti yang dikatakan orang Barat, tetapi sebagaimana saya mengalami Kristus sebagai diri saya. Dan karena itulah maka bahasa saya, identitas saya, warna kulit saya, rambut saya, itu menjadi bagian penting. Ya, saya mau mengatakan satu hal cerita satu waktu uh, dalam satu pameran ketika saya mengikuti satu conference di Seoul, di Korea, ada satu pameran patung. Ya. Nah, patung itu dibuat oleh seorang pemahat India. Patung itu patung wajah manusia, tetapi hidungnya kerowak. Ya. Tidak punya hidung. Tanya, kenapa? Ini siapa? Oh, ini Yesus. Kata si pemahat itu, saya memahat wajah Yesus. Loh, kenapa kok hidungnya kerowak? Kenapa kok hidungnya lubang? Oh iya, karena saya hidup bersama-sama dengan orang yang sakit kusta. Di desa saya, sebagian besar 99% orang sakit kusta. Dan Yesus yang saya pahami adalah Yesus yang seperti wajah orang-orang yang sakit kusta. Yang tangannya buntung, jarinya buntung, hidungnya kerowak karena sakit kusta. Nah, itu adalah proses kontekstualisasi bagaimana mereka experiencing, mengalami Allah. Bukan sekedar mendengarkan, tetapi mengalami Allah. Dan saya rasa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hendaklah kamu bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Allah, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Allah, itu sebenarnya memperlihatkan aspek experiencing yang sangat kuat. Bahwa kita menjadi pelaku karena kita sudah mengalaminya. Kita mengalami Allah di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bung Haryono, itu adalah mengenai uh, uh, berbagai situasi atau kasus di mana kita mengalami penghambatan. Ya, dalam sejarah kekristenan ada istilah semakin dihambat semakin merambat. Jadi sejarah kekristenan mula-mula, kalau kita membaca sejarah gereja mula-mula, jemaat Kristen mula-mula, maka ceritanya adalah cerita tentang persecution, ya, tentang penganiayaan. Itu cerita tentang jemaat mula-mula. Bagaimana Kaisar Nero misalnya menjadikan orang Kristen, ya, orang-orang Kristen ditangkap, lalu disalib, lalu dijadikan obor di sepanjang jalan di kota Roma. Ya, jadi tubuh mereka disalib, lalu dibakar hidup-hidup sebagai obor penerang jalan di kota Roma. Itu persecution orang-orang Kristen mula-mula. Jadi memang dinamika kekristenan kita juga akan mengalami masalah-masalah semacam itu. Yang saya mau katakan lewat pertemuan ini adalah bahwa jangan orang-orang Kristen bersifat apolitis. Orang-orang Kristen harus benar-benar mempunyai political awareness, kesadaran politik. Sebab apa? Sebab misi Kristen
misi Kristus itu juga harus dia berlangsung di dalam aspek-aspek politis. Yang saya maksud politis itu bukan sekedar politik instrumental, harus menjadi anggota DPR atau harus menjadi menteri dan sebagainya. Itu bisa. Tetapi yang saya maksudkan dengan political theology atau political awareness di sini adalah bagaimana kita melihat bahwa kekuasaan yang dilakukan oleh para penguasa itu harus dikontrol oleh apa? Oleh nilai justice and peace. Oleh nilai shalom. Shalom itu bukan sekedar sapaan. Shalom itu bukan sekedar mengatakan ini damai sejahtera Allah ada padamu. Ya. Shalom itu adalah ideologi. Bahwa misi kita adalah selagi terjadi ketidakadilan, kita harus hadir dengan membawa keadilan. Selagi terjadi ketidakdamaian, kita harus hadir dengan membawa perdamaian. Maka roh political theology itu ada pada khotbah Yesus di bukit. Ya. Itu adalah political theology-nya Yesus. Ya. Roh Tuhan ada padaku. Maka aku dipanggil untuk membebaskan para tawanan agar supaya mereka dibebaskan, ya, di dalam Injil Lukas gitu ya. Jadi saya melihat bahwa jika kita berhadapan dengan kasus-kasus semacam itu, mari sekarang kita kembali kepada fondasi ideologi negara kita. Itu harus. Kita tidak bisa mengatakan atau kita tidak bisa berargumentasi pada asas yang lain. Sebab apa? Sebab Indonesia ini adalah bagian di mana kita turut ambil bagian di dalam. Dan karena itu ketika kita berbicara pada tataran kasus-kasus tersebut, kita harus mengatakan bahwa itu ketidakadilan. Dan kalau terjadi ketidakadilan, iman Kristen kita akan berdiri untuk mengatakan keadilan. Ya. Dan untuk menyatakan keadilan itu tentu saja di dalam konteks demokrasi, negara demokrasi, ada saluran-saluran demokrasi. Dan karena itulah maka kita perlu juga, yang tadi saya katakan, untuk bergerak masuk di dalam instrumen-instrumen politik yang ada di negara kita. Apakah itu pada MPR, apakah itu pada DPR, apakah itu pada kabinet, kementerian, ataukah pada instansi-instansi pemerintahan yang strategis. Agar supaya political awareness itu tetap menjadi bagian dari panggilan kita. Saya rasa itu beberapa tanggapan saya terhadap apa yang disampaikan oleh Bung Firno. Oke, thank you, pasti lengkap sekali, Pak. Sangat lengkap. Oke, di sini ada pertanyaan dari Bapak Parasian Simamora. Bagaimana memahami misi dalam pluralisme agama dengan misi atau penginjilan mengkristenkan yang masih banyak dilakoni banyak gereja di Indonesia masa kini? Jadi masih banyak gereja-gereja melakukan kristenisasi. Nah, tanggapannya gimana, Pak? Ya, memang itu salah satu konsekuensi dari semangat pekabaran Injil ya. Kalau kita lihat dalam sejarahnya, salah satu konsekuensi dari sejarah pekabaran Injil itu adalah dengan semakin bertambahnya follower ya, semakin bertambahnya pengikut ya. Nah, kalau sekarang kita berbicara pada tataran gereja sebagai institusi ya, memang kita tidak bisa mengingkari bahwa keberadaan gereja-gereja sebagai institusi ya, sebagai lembaga, kita membutuhkan pengikut ya. Nah, sekarang tapi pertanyaannya sekarang adalah apakah misi Kristus itu dia hanya bisa kita tampilkan sebagai proses kristenisasi dan menjadikan orang-orang itu Kristen. Ya. Nah, ini nanti kita akan berbicara panjang ke beberapa aspek yang pernah disampaikan oleh beberapa orang ya. Ada seorang Katolik yang namanya Karel Rahner, dia mengatakan bahwa misi Kristen itu sebenarnya bisa kita lakukan sebab orang-orang yang belum Kristen, belum menjadi bagian dari gereja, mereka kita sebut sebagai Kristen anonim. Ya. Tetapi konsep itu dibantah ya atau tidak disetujui oleh beberapa teolog berikutnya seperti misalnya Wolfhard Pannenberg dan si John Cobb. Ya, mereka tidak setuju dengan istilah Kristen anonim. Nah, di dalam konsep plural, di dalam masyarakat plural saat ini seperti Indonesia, ya, tentu saja kristenisasi itu sebenarnya adalah satu model yang sudah out of date, sudah ketinggalan zaman. Apa yang menjadi model terbaru atau apa yang sebenarnya bisa menjadi alternatif dari model kristenisasi
dalam artian hanya sekedar mengkristenkan. Yang harus kita pikirkan secara lebih sistematis itu adalah bagaimana misi Kristus atau misi Kristen itu tidak hanya pada proses mengkristenkan orang, tetapi pada memperkenalkan nilai-nilai Kristiani itu pada setiap aspek kehidupan kita. Nah, apakah nilai-nilai Kristiani itu? Mari kita lihat Galatia pasal 5, ya. Buah-buah roh. Itu adalah kualitas Kristiani. Nah, kalau sekarang kita memperlihatkan kualitas Kristiani semacam itu, maka Roh Kudus akan bekerja dan Roh Kudus akan memperlihatkan bahwa yang kita lakukan itu adalah misi untuk memperkenalkan Kristus secara lebih sejati, tanpa kita harus mengatakan bahwa kita sedang memperkenalkan Kristus. Saya kasih contoh satu begini, Bung Haryono dan juga teman-teman yang lain. Satu ketika, Presiden Soekarno ketika ditanya oleh seorang wartawan, mengapa kamu punya kabinet ini berganti-ganti? Ya, kita tahu dalam era Soekarno mengganti-ganti kabinetnya terus ya, menteri-menterinya dicopot, lalu dicari lain, bergonta-ganti kabinet. Tapi satu orang yang tidak pernah absen dalam kabinet Soekarno, siapa dia? Dia adalah Yohanes Lemena, Menteri Kesehatan. Ya, lalu wartawan tanya, kenapa semua orang berganti-ganti dalam kabinet, tetapi Yohanes Lemena selalu ada di dalam kabinet, dia tidak pernah diganti? Apa jawab Soekarno? Soekarno bilang begini, karena di dalam orang ini, aku melihat Yesus dari Nazaret. Soekarno seorang Muhammadiyah, seorang Islam yang tulen, dia bisa mengatakan itu. Dia mengatakan bahwa di dalam diri Yohanes Lemena, aku melihat Yesus dari Nazaret. Dan karena itulah maka Yohanes Lemena meskipun dia seorang dokter, dia selalu disebut sebagai pendeta Soekarno, pendetanya Soekarno. Dia terkenal dengan istilah resteh. Jadi ketika Soekarno galau, ya, Yohanes Lemena selalu mengatakan resteh, menir, resteh. Ya, tenang Tuhan, tenang, ya. Dan Yohanes Lemena selalu memberikan nasihat jalan keluar di saat Soekarno sedang galau. Dan itu yang kemudian membuat Soekarno merasa bahwa ada sosok Yesus. Meskipun Yohanes Lemena tidak pernah mengatakan percayalah kepada Yesus. Dia tidak pernah mengatakan itu kepada Soekarno. Tapi dia memperlihatkan kinerja sebagai seorang profesional sejati. Seorang menteri. Ya. Dan apa yang paling dikagumi oleh Soekarno adalah ketika Yohanes Lemena membuat satu rencana yang disebut dengan Lemena Plan. Yaitu apa? Ketika dia melihat bahwa rumah sakit di era itu, di masa itu, ternyata tidak bisa dimasuki oleh orang-orang miskin. Ya, hanya orang-orang kaya yang bisa masuk di rumah sakit, yang bisa berobat di rumah sakit. Lalu Lemena bertanya, 80% masyarakat kita miskin, tapi mereka tidak bisa masuk rumah sakit. Bagaimana cara mereka mengatasi masalah kesehatan? Maka Lemena membuat yang disebut Lemena Plan. Apa yang dia buat? Yang dia buat adalah apa yang kita rasakan sekarang ini, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas. Maka Puskesmas itu sebenarnya adalah media pekabaran Injil Yohanes Lemena. Tetapi bukan hanya kepada orang Kristen, tetapi kepada orang lain, kepada semua orang. Dan kita semua sekarang merasakan bagaimana Puskesmas itu sangat membantu masyarakat di dalam menangani masalah-masalah kesehatan mereka. Dan di situ legacy, ya, legacy misi dari seorang Yohanes Lemena, tanpa dia mengatakan harus percaya kepada Kristus, tapi semua orang merasa bahwa apa yang Lemena lakukan itu mendatangkan damai sejahtera bagi orang banyak. Nah, terkait dengan itu, Pak Parasian, ya, saya melihat pendekatan kristenisasi itu sudah out of date. Kalau kita masih menggunakan paradigma yang saya lihat di situ adalah paradigma Kristen marketing, ya, hanya ingin mencari followernya, ya, lalu jualan Injil dan macam-macam, tetapi tidak memahami hakikat Injil itu seperti apa. Hakikat Injil itu adalah menjadi garam dan terang dunia, ya.
yang tidak kelihatan tetapi dirasakan manfaatnya oleh siapapun, yang dibutuhkan untuk orang melihat apa jalan hidupnya. Ya, saya rasa itu beberapa tanggapan saya, Bung. Oke, terima kasih untuk pasti untuk tanggapannya. So, tadi ada sedikit tanggapan dari Bapak Panda Silalahi. Dialog ini sebenarnya cocok disampaikan kepada para ulama antara agama-agama terutama yang mayoritas. Tanggapan dari Pak Panda Silalahi. Ya. Saya ingin simpulkan begini. Iya. Terima kasih Pak Panda. Ini bukan di kalangan Kristen saja. Saya berbicara hal ini di teman-teman Muslim, ya. Dan saya merasa harus saya mengatakannya agar supaya teman-teman dalam hal ini teman-teman Muslim juga harus harus mempunyai kesadaran historis tentang Indonesia. Ya, mereka harus juga ditempatkan bersama-sama dalam diskursus keindonesiaan, sehingga mereka juga keluar dari tempurung atau keluar dari kerangkeng, ya, pemahaman bahwa semua yang Islam itu selalu seperti Arab. Tidak seperti itu. Ya. Maka disitulah saya berbicara dalam proses kontekstualisasi kekristenan ataupun juga kontekstualisasi keislaman. Dan saya rasa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sudah melampaui level itu, ya, dengan mengatakan Islam Nusantara itu sebenarnya adalah sebuah kritik terhadap Islam yang ke Arab-Arab. Ya. Oke, sekarang ada satu pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan terakhir buat pasti pada malam hari ini. Bisa nggak Menteri Agama itu Kristen? Konstitusi seharusnya bisa. Saya jangankan Menteri Agama. Di dalam konstitusi kita kan sebenarnya dulu disebutkan presiden harus beragama Islam. Tapi kemudian kan tidak lagi. Presiden adalah orang Indonesia asli. Ya kan? Secara konstitusional kita bisa. Dan itu sebenarnya menjamin kemudian Yohanes Lemena bisa menjadi pejabat presiden 7 kali. Ya, ketika Soekarno mau melakukan lawatan ke luar negeri, Yohanes Lemena selalu dipercaya menjadi pejabat presiden. Artinya pada masa itu, Yohanes Lemena sebagai seorang yang minoritas Kristen, sebagai seorang Kristen, dan juga minoritas etnis sebagai seorang Ambon, dia bisa dipercaya oleh Soekarno. Nah, hanya para pemimpin, para negarawan yang punya cara berpikir, level berpikir, keindonesiaan semacam itu, yang equal itu, yang setara itu, yang profesional itu, yang bisa mengatakan, yang bisa menempatkan keadilan dan kesetaraan itu sebagai bagian dari kehidupan kita bersama. Nah, susah untuk mencari kadar atau kualitas kenegarawanan seperti Soekarno, ya. Nah, itulah sekarang yang sebenarnya menjadi pekerjaan rumah bagi agama-agama. Apakah kita bisa memproduksi atau kita bisa menghasilkan, apakah ada negarawan-negarawan yang sungguh-sungguh lahir di atas dasar prinsip kesetaraan dan keadilan itu. Oke, bagus. Terakhir kami minta kesediaan langsung bertanya Bapak Randi Esra yang akan langsung bertanya kepada Pak Steve. Silakan Pak Randi. Oke, terima kasih Pak Haryono. Selamat malam Pak Haryono, selamat malam semua. Pak Steve, terima kasih. Saya ingin bertanya, tadi ada slide yang Pak Steve sampaikan mengenai globalisasi dan glokalisasi. Nah, pertanyaan saya sederhana, bagaimana kita sebagai gereja konteks Indonesia menyikapi itu? Kan banyak tinjauan yang masuk sekarang, kasus-kasus global yang masuk ke Indonesia. Contoh misalnya, kita dapat informasi Israel dengan Palestina, misalnya perang kembali. Nanti gereja secara latah menentukan standingnya harus berdiri di mana dan bagaimana sikapnya secara terburu-buru. Nah, itu sering terjadi. Terus misalnya kasus apalagi, misalnya di Amerika kasus di courtnya masalah legal, masalah aborsi. Nanti secara cepat-cepat Indonesia gereja mendahului semua tanpa tahu sebab akibatnya, langsung konflik itu diimport ke Indonesia. Kan kita banyak sekali gereja itu kan sebenarnya jadi kayak latah, segala case itu diimport, dan gereja mau jadi yang terdepan untuk menjawab, nggak mau buat jemaat makin resah atau bertanya-tanya. Bahkan kadang-kadang juga case-case ini nggak pernah dibahas di gereja atau disentuh, tapi malah di-cut oleh beberapa hamba Tuhan yang mereka pikir bahwa ini bukan bagian kita, ini bukan ranah kita di dalam pergulatan dalam gereja dengan melawan zaman. Nah, itu sebenarnya
sikap seperti apa, harus di titik mana kita sebagai gereja punya standing yang benar dengan perspektif firman Tuhan. Itu kurang lebih pasti. Terima kasih Pak Riono, Tuhan berkati. Terima kasih Bung Randy, ini pertanyaan menarik ya. Jadi begini, keterikatan kita secara emosional dengan misalnya ketika terjadi konflik, itu juga terjadi di kalangan teman-teman Islam. Keterikatan emosional itu sebenarnya tidak terlepas dari apa yang kita sebut sebagai efek globalisasi. Ya, jadi media memainkan peranan yang sangat penting. Tetapi bukan hanya media yang memainkan peranan yang penting. Ada kelompok-kelompok yang disebut sebagai Kristen Zionis di Amerika Serikat yang juga memegang peranan penting, sebab mereka mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan, mereka mendukung berdirinya negara Israel, dan karena itulah maka semua kebijakan ataupun semua gerakan-gerakan politik dari Israel modern itu didukung oleh mereka. Nah, argumentasi teologis mereka adalah karena Israel disebutkan di dalam Alkitab. Padahal itu dua hal yang sangat berbeda. Kita harus memahami Israel di dalam Alkitab itu sebagai Israel Alkitab, yang sama sekali tidak ada hubungannya secara politis ataupun secara teologis dengan Israel yang ada sekarang. Ya, Israel itu sejak sudah ribuan tahun, orang-orang Israel itu hidup di ghetto atau menjadi orang-orang yang stateless. Ya, kenapa? Karena mereka terbuang. Mereka dibuang. Jadi Israel ketika kerajaan Israel pecah menjadi dua, ya, Israel Selatan berpusat di Yerusalem, kemudian Israel Utara berpusat di Samaria, maka sebenarnya sejak saat itu negara Israel kehilangan kekuatan politisnya. Nah, itu yang kemudian membuat kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan menjadi bulan-bulanan dari kerajaan-kerajaan besar yang kita baca di dalam Perjanjian Lama, ya, dikalahkan oleh Asyur, dikalahkan oleh Babel, dikalahkan oleh Mesir. Dan strategi kerajaan-kerajaan pada waktu itu untuk melemahkan kekuatan Israel adalah dengan mencerai-beraikan para pemimpinnya, dibuang. Nah, sejak itulah kemudian hampir 2.500 tahun Israel sebenarnya, orang-orang di Israel itu tidak lagi jelas usulnya. Sebab mereka sudah hidup bercampur baur di banyak negara lain. Keturunan-keturunan suku-suku Israel itu menjadi stateless, orang-orang yang tidak punya warga negaraan. Ya. Lalu kemudian pada tahun 1948 ada seorang yang bernama Theo, dia bersepakat dengan Winston Churchill pada waktu itu yang membawahi wilayah Palestina sebagai bagian dari Commonwealth Inggris. Lalu kemudian dia bernegosiasi dan kemudian ditolonglah berdirinya negara Zionisme, dan ideologi Zionisme itulah yang kemudian dari negara Ispanggillah lalu dikonstruksikanlah secara sosial, secara politis berbagai hal yang dikaitkan dengan Israel Alkitab. Dihidupkan kembali bahasa Ibrani. Tapi bahasa Ibrani yang ada di Israel yang sekarang itu sama sekali tidak sama dengan bahasa Ibrani yang ada di dalam Biblia Hebraika atau Ibrani Alkitab. Ya, jadi ada satu proses panjang sebenarnya yang bisa kita lihat. Nah, persoalannya adalah begini, Bung Randy. Persoalannya adalah isu ini, ya, isu Israel Palestina ini di kalangan kaum Yahudi diaspora dan juga Kristen Zionis di Amerika Serikat, dia menjadi isu yang sangat penting. Sebab apa? Mereka berkepentingan dengan berdirinya negara Israel untuk menjaga sejumlah wilayah-wilayah kawasan minyak di Timur Tengah. Ya. Sekaligus untuk menyatakan bahwa ada kekuatan Barat di Timur Tengah. Nah, siapakah kekuatan Barat itu? Sudah tentu bukan Arab Saudi, sudah tentu bukan Yaman, sudah tentu bukan Yordan, sudah tentu bukan Mesir. Tetapi diperlukanlah satu negara di mana kepentingan Barat itu juga dijaga di wilayah tersebut. Nah, ini kita sudah bicara tentang kawasan, ya, studi kawasan atau studi geopolitik. Nah, disitulah agama bermain, ya, ide-ide agama dia turut memainkan peranan penting di situ. Nah, konsekuensi daripada menggumpalnya dukungan kepada Israel itu adalah pada solidaritas Palestina. Ya,
maka jelas kalau ada keberpihakan kepada Israel dari negara-negara Barat yang diklaim sebagai Kristen, ya, walaupun saya belum pernah ke Israel, mungkin ada yang sudah pernah ke Israel, tapi kan saya membaca tentang Israel modern. Nah, salah satu buku yang saya baca itu kan seperti punya Naim Stephen Atik, seorang pendeta Palestina yang bukunya sudah pernah ada di BPK Gunung Mulia itu ya, Semata-mata Keadilan. Nah, dia adalah seorang pendeta Palestina yang mengatakan bahwa ya di Palestina itu identitas kita semua adalah identitas warga negara Israel. Tapi kita orang Arab, ya. Tapi agama kita Kristen. Jadi dia mengatakan di dalam bukunya itu dia punya 4 identitas. Dia warga negara Israel, secara etnis dia Arab, dia seorang pendeta, dan dia seorang Kristen, ya. Jadi ada 4 identitas di situ. Jadi karena itu sebenarnya kalau menurut saya ini hanyalah sebuah manipulasi media atau manipulasi pemberitaan bahwa konflik yang terjadi di antara Israel dan Palestina itu adalah konflik agama. Sebenarnya ada banyak sekali overlapping masalah atau diskurs di dalam masalah tersebut yang harus kita bedah. Harus kita bedah lebih cermat lagi, ya. Tidak bisa kita kemudian lompat kepada logika ini persoalan agama, ya, karena kita tahu misalnya seperti Yasir Arafat, ya, itu dia istrinya seorang Kristen, ya. Jadi sebenarnya ini yang selalu saya sebut sebagai political game, ya, permainan atau identity game, permainan identitas, ya. Ketika ada kepentingan kita yang kita rasa bisa mendapatkan manfaat di situ, kita bermain dengan identitas tersebut. Dan itu dalam dunia politik internasional dia sudah menjadi sesuatu yang wajar, ya, yang wajar. Jadi karena itu saya ingin mengatakan bahwa sikap kita jika kita berhadapan dengan situasi itu, ya bagi saya ketika saya diperhadapkan dengan situasi semacam itu, nanti bisa dilihat salah satu kritik saya terhadap seorang Ambon yang menulis bahwa orang Maluku itu adalah suku Gad, salah satu suku Gad, suku Israel yang terhilang. Ya, dia tulis buku tentang itu. Dan saya bikin resensi bukunya, saya melakukan kritik terhadap bukunya itu, nanti bisa dibaca di blog saya. Saya juga sudah terbitkan di salah satu buku saya. Jadi sikap kita sebagai gereja, ya kita harus cermat, kita harus aware, jangan sampai kita masuk di dalam identity game tersebut. Ya, sebenarnya apa kepentingan kita? Kan kepentingan kita adalah menyatakan keberadaan kita itu diterima sebagai bagian dari kehidupan kita bersama, sekaligus keberadaan kita juga menjalankan fungsi-fungsi Shalom Allah itu. Fungsi Shalom Allah itu adalah fungsi menyatakan apa yang tidak adil dan harus kita nyatakan sebagai kita bukan keadilan, dan apa yang situasi di mana kita melihat ketidakdamaian, pertengkaran, perseteruan, maka kehadiran gereja harus menjadi kehadiran yang membawa perdamaian. Dan itu bukanlah sesuatu yang gampang, ya, tetapi justru pergumulan kita sebagai gereja di Indonesia. Ya, jadi bagi saya sikap saya jelas, cermat, dan tidak merasa penting untuk kita terlibat di dalam diskursus semacam itu, jika itu tidak mendatangkan sesuatu yang berarti bagi kehidupan kita bersama di Indonesia. Oke, thank you untuk Pak Steve. Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 9 dan di tempat Pak Steve ini sudah pukul 11 begitu ya. Nah, kami mengucap syukur, terima kasih untuk materi dan tanya jawab dari Pak Steve juga. Sebagai penutup, kami minta kesediaan Pak Steve untuk memberikan 1 menit closing statement untuk tema kita pada malam hari ini tentang gerejaku. Ya, closing statement saya adalah begini. Gereja yang meng-Indonesia itu adalah gereja yang menemukan dan mengalami Allah, menemukan dan mengalami Kristus di dalam kebudayaan, di dalam bahasa, maupun di dalam situasi hidup kita bersama. Hanya dengan cara itulah, maka kita memancarkan tanda kemuliaan Allah bagi banyak orang. Oke, thank you Pak Steve. Baik Bapak Ibu, teman-teman terkasih, kita akan sudahi untuk acara kita pada malam hari ini. Saya minta kesediaan untuk Pak Steve untuk boleh berdoa. Ini ada beberapa hal, khususnya untuk situasi gereja, ya.
ada situasi gereja yang secara yang sudah tadi Pak Steve katakan, secara politik, secara sosiologis itu memang harus dipikirkan ulang kembali, dan berdoa untuk para pemimpin-pemimpin gereja, para orang-orang yang ada di gereja boleh menjadi sarana berkat, bisa masuk ke dalam setiap ranah-ranah struktur-struktur yang saya katakan pemerintah begitu ya, untuk aware dengan situasi pada saat ini gitu loh. Kita minta kesediaan Pak Steve untuk boleh berdoa untuk gereja, untuk boleh berdoa untuk para pemimpin-pemimpin gereja di Indonesia khususnya. Baik, terima kasih Bung Haryono. Saudara-saudara, mari kita berdoa ya. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kesempatan untuk berada bersama-sama pada malam hari ini merupakan kairos, waktu anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami belum sempat berkenalan satu dengan yang lain, tapi sungguh Tuhan, perjumpaan ini menjadi tanda bahwa panggilan Tuhan telah menimbulkan kegelisahan bagi kami untuk menemukan bagaimanakah kami hadir di tengah-tengah situasi kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Siapakah kami ini Tuhan? Kalau bukan Tuhan yang memberikan karunia, kalau bukan Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kami penuh dengan keterbatasan, kami penuh dengan kelemahan. Kami mohon hikmat Tuhan agar supaya di mana saja kami berada secara pribadi maupun juga sebagai gereja, sebagai persekutuan anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus, persekutuan orang-orang percaya di Indonesia ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh melihat kehadiran kami harus mendatangkan shalom Allah bagi semua orang. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur atas percakapan, atas diskusi yang boleh terjadi pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Growth with Christ Ministry yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk berjumpa sebagai saudara bersaudara di dalam iman kepada Kristus. Kami boleh belajar bersama bahwa tantangan kami semakin hari semakin besar. Tetapi kami percaya bahwa kasih dan kuasa Allah lebih besar yang memampukan kami untuk melihat apa yang harus kami lakukan sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang percaya yang mendatangkan kasih karunia, keadilan, dan perdamaian di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi gereja-gereja yang mengalami banyak hambatan. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang mengalami banyak tantangan. Tuhan, kuatkan kami sebagai bagian dari persekutuan anak-anak Tuhan. Biarlah dalam doa ini Tuhan, kami mohon Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat bagi kami, agar supaya kami dimampukan untuk melihat kesempatan-kesempatan mana yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami menyatakan kesaksian iman kami di dalam dunia politik, di dalam dunia hukum, di dalam dunia ekonomi, di dalam dunia pendidikan, maupun juga di dalam bidang-bidang kehidupan yang lain. Agar supaya sungguh-sungguh Tuhan, nyata kasih Kristus di seluruh bidang kehidupan yang kami jalani. Secara pribadi, sebagai masyarakat, sebagai gereja, maupun juga sebagai bangsa di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Tuhan memberkati teman-teman peserta yang boleh bergabung di dalam ruang Zoom ini. Tuhan memberkati juga Bung Haryono yang telah menginisiasi diskusi ini. Tuhan memberkati kami semua dalam pergumulan hidup kami, dalam tugas tentang pekerjaan dan pelayanan kami. Dan biarlah Tuhan di dalam berkat-Mu itu, kami boleh menjadi tanda kemuliaan bagi nama Allah. Dengar doa kami Tuhan, dan biarlah kami boleh hidup di dalam berkat Tuhan, karena kasih sayang Tuhan yang menguatkan, yang memimpin, yang memandu setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah Engkau Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.